setelah Bilar tuh gimana? Sebenarnya udah lama dia sharing, Bilar juga sharing udah lama, namanya apa, Al-Fatih gitu kan. Yang artis sendiri apa bang? Al-Fatih kan salah satu tokoh yang luar biasa sih. Alhamdulillah. Nah, abang gimana nih, udah ngebesuk Tutup Junior L nggak bang? Udah lah, bahkan bukan nggak besok lagi kan gue yang saksi dia berjuang. Gimana tuh bang perasaannya bang ketika? Perasaannya bahagia, haru, luar biasa, menemani mereka sampai punya ngomongan, itu luar biasa banget sih. Karena bagi gua itu kayak goals, akhirnya bisa menemani mereka berdua sampai sekarang gitu sih. Ini bang, terkait kan ramai ini bang di komen netizen nih, bayi prematur gitu kan. Oh, iya. Itu kemarin kan dibawa, dipamerkan kan ya. Itu kan suhu ruangannya dingin banget tuh di studio, itu gimana tuh bang? Aman sih. Kalau kemarin di studio kan dia udah safety, udah pakai jaket, udah beli bedong segala macam. Kalau untuk kondisi di studio aman kok, dan untuk yang berita miring soal prematur segala macam, ya emang kondisi kayak gitu. Cuman kalau gua dari ilmu kedokteran gua nggak paham deh apakah itu disebut banyak kan tuh yang fitnah-fitnah segala macam tuh. Tapi menurut gua emang dengan kondisi yang 8 bulan itu ya emang katanya sih emang prematur gitu kan. Kan emang kondisinya tuh kan banyak tuh yang bilang katanya kok beratnya ini sih segala macam. Gue pesaksi mata sendiri emang kondisi bayinya kan kalau lahir itu kan dari kecil kan membesar tuh kan, memuai kan, terus menyusut lagi, emang kayak gitu. Tapi emang dari kedokteran emang prematur. Terkait Teh Lesti sendiri ketika udah mempersiapkan baju, ternyata bajunya tidak muat, tidak ada cocok, gimana tuh? Ya sedih sih, karena kan seorang ibu yang gimana dia mempersiapkan semuanya, mempersiapkan kondisi yang normal nih gitu kan, dengan ukuran baju yang normal gitu kan. Ya sedih sih, gua kadang beberapa tiba-tiba ke distract soal baju gitu, yang dari sedih segala macam. Ya, gua nggak bisa gimana karena posisi seorang ibu yang mempersiapkan anaknya ketika lahir, yang sudah mempersiapkan. Gimana sih lo perasaannya ketika udah nyiapin baju ukuran normal tapi kondisi berkata lain ya. Tapi menurut gua malah keuntungan ya, jadi nggak usah beli baju lagi nanti. Iya kan, bener nggak? Ya kalau gua sih mikirnya ya udah nggak apa-apa lah deh, nanti kan nggak usah beli baju lagi gitu. Itu sih. Tapi alhamdulillah walaupun prematur atau normal ini sehat deh, udah yang penting sehat banget tuh bayinya, luar biasa sehatnya, bukan main gitu. Karena gue saksi banget ketika bayi itu diangkat, ketika gue pada saat masuk ke dalam ruang operasi, karena salah satunya orang yang masuk ke ruang operasi selain kedua orang tuanya adalah gue. Pada saat gue masuk, gue pengen pingsan tuh lihat kondisi dedek yang luar biasa tuh. Cuman gue kuat-kuatin dong, jangan sampai repot sendiri nanti gitu sih. Tapi alhamdulillah semuanya lancar, sehat. Terkait namanya nih bang, ada uniknya nih bang, Muhammad Alfat Leslar tuh bang. Setelah Bilar tuh gimana? Sebenarnya udah lama dia sharing, Bilar juga sharing udah lama, namanya apa, Al-Fatih gitu kan. Yang artis sendiri apa bang? Al-Fatih kan salah satu tokoh yang luar biasa sih, dan ya, bagi gue juga luar biasa banget gitu. Kan doa itu adalah nama itu adalah doa gitu. Ya semoga aja nanti jiwa kepemimpinannya gitu kan nanti akan ada dan timbul gitu. Terus juga yang, dan dia mau nggak mau anak kedua, ketiga, dan keempat itu harus ada nama Leslarnya. Oh nggak mau lah, jadi udah kayak marga gitu. Jangan sampai ketika anak kedua, ketiga, kok aku nggak ada Leslarnya sih gitu. Karena sementara kita punya Leslar Entertainment, nama panggilan mereka berdua adalah Leslar, ya sampai anak kedua, ketiganya nggak ada Leslarnya, kasihan. Jadi mau nggak mau anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ada Leslarnya. Kan berarti untuk dipanggilnya sendiri siapa bang namanya bang? L. Udah, gue juga mungkin sampai gede akan manggil Baby L kali. Baby L. Iya, gitu. Karena panggilannya sekarang udah L, udah terbiasa mungkin, ya mau nggak mau lah kita manggilnya L, gitu. Suatu nama yang elegan juga ya bang? Iya, dan simple dan gampang diingat kan. Iya. Ya ntar kalau dia main sama Al tuh ya nambah lagi L nya. Mungkin sebelum nama itu ada gak sih bang nama yang lain bang?
Yang direkomendasikan Al-Fatih itu dia. apa? Iya Al-Fatih. Jadi udah mempersiapkan udah lama sebenarnya bilang cerita. Awalnya kan dia suka buku segala macam, dia baca Al-Fatih bagus juga, ini bagus. Itu sih. Untuk Leslar Evan nih bang, ketika berojol bagaimana tuh bang? Bisa diceritain nggak bang? Apa? Untuk keluarga family Leslar ketika Berojol, sang junior hadir ke dunia ini waktu itu seperti apa? Suasana. Yang paling pecah itu gue melihat orang tua Dede ya, karena ini kan cucu pertama. Gue tidak menutup kemungkinan kebahagiaan orang tuanya juga, cuman yang paling membedakan adalah orang tua Dede kan dia cucu pertama nih, itu sih yang buat harunya gimana, keriuhannya gimana, deg-degannya gimana, dan ngerepotin pada saat proses ngubur hari-harinya gimana gitu kan, si ayah kejuaraan tuh sama ibu. Luar biasa, tangis pecah pada saat itu, dan pada saat bayinya diangkat juga mereka berdua nangis pecah tuh. Itu kondisi yang benar-benar gue nggak bisa susah untuk dijelaskan gitu, karena secepat itu gitu, karena tidak sesuai dengan prediksi kan, karena kita di kabar mendadak, walaupun kita tahu dari kondisinya kirain tuh kayak dirawat di rumah sakit doang, cuman kita dikabarin kita harus ambil tindakan nih, oh ya udah, jadi kita mempersiapkan semuanya gitu. Untuk kondisi bayi sendiri gimana bang? Pada saat ini, pada saat lahiran sehat, luar biasa gemesin gitu, dan awal lahir kan gila, dede banget nih. Looknya dede banget gitu. Tapi lama-kelamaan berubah kan, bayi itu lama-lama berubah. Kadang pas dilihat tuh, kok bilar banget, terus besok dilihat kok dede banget gitu. Jadi mix lah mereka berdua gitu. Berarti masih 50% ya? Iya. Mungkin kan juga Bilar udah menjadi seorang ayah nih. Perbedaannya seperti apa sih bang? Otomatis tanggung jawab kan semakin berat gitu. Otomatis apa yang dia tanggung jawabkan juga semakin berat. Terus juga pekerjaan alhamdulillah kan semakin banyak, karena sudah memikirkan banyak hal. Bilang ya kalau gua sama anak-anak ya cuman bisa mensupport dari belakang, cuman bisa mendoakan dari belakang. Ya gua anak-anak sama yang orang-orang di sampingnya itu selalu memberikan yang terbaik lah untuk mereka berdua gitu. Ya semoga aja apapun yang kita berikan ke mereka ya bisa memberikan yang terbaik lah buat mereka dan keluarga. Kamu juga seorang ayah nih bang. Dari Bilar sendiri pernah konsul gak sih bang kalau bang? Gimana sih menjadi seorang ayah? Biasanya Dede yang sering nih akhir-akhir ini, karena biasanya Dede juga dekat sama istri gue kan. Ya. Pada saat lahiran gimana, dan gue juga mau nanti kelahiran ketiga nih kalau masih lama sih. Jadi mempertanyakan gimana dulu bang lahirnya, terus gimana, kayak gitu lah deh. Cuma kalau untuk normal memang butuh perjuangan. Aku bilang sama dia, ya dia mau sesar, mau normal, tetap aja itu seorang ibu gitu. Maksudnya karena kan memang kesempurnaan yang banget kan ketika proses lahiran normal ya. Ini ibu banget nih, cuma menurut gue enggak lah, itu udah mengandung hampir 9 bulan, itu udah ibu banget itu sih. Untuk kesiagaan Bang Bilar sendiri kayak gimana bang? Untuk Kesiagaannya Bang Bilar ya saat menjaga BBL. Iya, jadi Bilar itu kan udah terbiasa gendong anak kecil ya, jadi udah nggak kagum lagi. Terus juga begadang ya wajar lah, nangis begadang wajar. Terus juga pokoknya apa yang dia lakuin itu, yang gue lihat adalah pokoknya 2 hari setelah melahirkan udah mulai kelihatan tuh gadangnya, capeknya, apalagi Dede ya, yang baby blues mungkin bisa dibilang, suka nangis gitu kan. Nah, itu dia sih, makanya bilang ya, kita mah orang-orang yang dekat sama dia coba bisa balik aja, emang kayak gitu kan. Kaget kan, ketika begadang, ketika capeknya luar biasa, kecapean, itu sih yang bisa gue sakit ke dia kan. Dengan adanya BBL juga nih, Bilar sendiri bakal ngurangin kerjaannya sendiri gak sih? Justru menurut gue malah akan lebih banyak yang dia lakuin ya, maksudnya untuk masa depan anak dan keluarganya gitu. Kalau untuk waktu ya mungkin sekarang lagi intens mereka gitu, lagi
coba untuk menghabiskan waktunya dulu gitu kan, karena kan kondisi kan dia juga lagi break syuting duluan. Dede juga lagi sedikit kegiatan, ya itulah manfaatin waktu jangan sampai nanti kaget, nanti kan pasti akan ada banyak banget waktu yang di luar gitu untuk BBL, untuk sesuatu lah buat rezeki buat anak. Berarti dalam arti dia udah mengurai jadwal syuting sendiri atau? Iya untuk saat ini sih iya gitu, karena fokus dulu lah untuk ke BBL kan juga belum sebulan itu anak, tapi berkahnya luar biasa. Alhamdulillah juga apa yang kita buat kemarin sesuatu karya, alhamdulillah kan sekarang kayaknya udah trending satu ya sekarang. Ya mungkin karyanya sendiri Dede gimana tuh Bang tentang musik lagunya? Iya, video klip itu luar biasa banget, pokoknya suatu karya yang bakal dikenang terus sama anaknya mungkin nanti sama mereka berdua. Gue bisa bilang ya gue cuma bisa support aja gitu. Tapi alhamdulillah penonton respect gitu dengan karya kita gitu. Project terbesar pertama Leslar Entertainment membuat suatu karya dan bintangnya langsung Messi Kejora. Wow. Video klipnya juga ada BBL-nya. Ya itu sih, gue berbekas sih situ. Mungkin arti dari lagu tersebut apa sih? Menceritakan apa gitu? Iya, Lentera itu kan sebuah, jadi kayak filosofi kan itu Temeli yang ciptain tuh. Lentera itu mungkin berarti kayak sebuah penerang jalan hidup untuk anaknya, untuk menerangi jalan hidup anaknya. Makanya Dede punya Lentera yang selalu menemani anaknya kemanapun pergi, tidak tersesat. Intinya sih seperti itu sih yang gue lihat. Mungkin pas saat bikin video klip sendiri, itu Dede sendiri usai lahiran atau sebelum lahiran atau gimana sih? Nah ini menarik nih. Jadi pada saat sebenarnya video klip ini itu kita mau garap tuh di bulan Januari ini setelah Dede melahirkan, sebelum Dede melahirkan. Jadi kita benar-benar real kita. Makanya kalau kalian lihat kan video klipnya itu kan ada sebelum melahirkan, ada adegan sebelum melahirkan gitu kan. Nah itu sebenarnya kita mau mempersiapkan itu benar-benar sebelum melahirkan gitu. Cuman pada saat kita, untungnya kita udah persiapin semua tuh dari mulai ceritanya, ide ceritanya kayak gimana gitu kan. Udah siap semua tapi tiba-tiba dia lahiran. Akhirnya otomatis kita gerak cepat. Akhirnya kita syuting juga di rumah sakit. Dan itu kebutuhan video klip sebenarnya. Jadi emang kita udah tahu nih kalau pada saat di rumah sakit kita mau ngambil bagian mana gitu, part-part mana udah tahu gitu. Jadi pada saat di sana udah kita tinggal ngambil aja, tinggal kita combine sama yang kita baru syuting kemarin. Jadi kalau yang kalian lihat itu adalah tuh adegan. Jadi itu yang lahir kehamilan minyak bohongan. Jadi cuma buat menggambarkan penebalan adegan aja. Mungkin kan usai lahiran nih Bang. Semangatnya Dede sendiri bikin video klip kayak gimana? Itu bayangin lagi udah syuting sampai jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi dan syuting pertama Dede di outdoor. Syuting pertama Dede sampai pagi karena euforianya luar biasa. Bahkan gue juga mempersiapkannya sampai pagi gitu. Itu menariknya gini nih, menariknya itu jadi kan kalau kalian perhatiin kan ceritanya itu kan kehaluan seorang ibu yang menanti seorang anak ya. Jadi kayak kehaluan gue kalau misalkan punya anak nanti akan kayak gimana nih. Nah itu gue terinspirasi dari bini gue. Jadi kemudian bini gue lagi hamil nih. Jadi kadang kalau bini gue lagi bengong gue kadang lucu kali ya kalau misalkan nanti anak gue lahir kayak gini kayak gitu. Akhirnya gue aplikasiin lah ke video klip itu gitu. Dan Bilal juga senang aja gitu kan, karena pada saat itu kan Bilal direct gitu kan. Gue temenin apa kira-kira apa nih Pak yang kira-kira udah akhirnya tuh submit segala macam nih kayak gini nih Pak, ini bagus nih. Dan lucunya pada saat di lapangan kita harus memikirkan adegan apa lagi gitu, karena kan Bilal perdana jadi director nih, jadi kita masih meraba-raba harus seperti apa. Itu sih lucunya gitu. Pada saat di lapangan kita harus cari cerita apa ya kira-kira menarik ya. Ya kayak alhamdulillah nemu sebenarnya berjalan lancar, tidak ada apa-apa walaupun sampai syuting sampai pagi dengan lokasi di Depok ujung yang ternyata fun fact-nya adalah lokasi itu sepanjang jalan itu ya, sepanjang jalan menuju lokasi itu adalah
lokasinya dulu adalah bekas bekas pembuangan ini Baik. iya PKI gitu. Gue jadi gila fun fact yang luar biasa nih. Mungkin kan juga syuting sampai malam gitu. Iya. Kan. Ada kisah-kisah mistis sendiri atau gimana? Alhamdulillah enggak dong. Alhamdulillah kita tahunya pas setelah selesai acara semua gitu. Kalau kita tahunya pada saat syuting juga ketar-ketir juga kan sampai pagi gitu. Tapi alhamdulillah setelah selesai semua baru kita ceritain, ini sengaja. Mereka ini loh, wah. Menghabiskan berapa hari bang untuk Untuk video klip kita 2 hari dengan lokasi yang berbeda dan proses editing postponnya itu 2 hari. Jadi benar-benar total itu 4 hari. Itu kejar banget. Kita ngejar banget sampai pagi kan kalau lihat story-nya bilang sampai pagi preview editan sampai jam 6 pagi itu luar biasa sih. Tapi menurut gua adalah ini satu karya yang oke untuk sekelas Bilar yang memang baru terjun ke menginjakan kakinya ke director gitu, walaupun masih banyak hal yang harus kita pelajarin gitu sih. Mungkin respon masyarakat setelah melihat karya-karya lo sendiri bang dari Leslar Entertainment gimana bang? Respectnya alhamdulillah bagus, positif, semua suka, semua senang. Bahkan gue di-mention ada ibu-ibu nangis nonton sampai cekukukan gitu. Ya itu berarti kan pesannya kan tersampaikan. Iya. Apa yang kita buat berarti tersampaikan dan kena gitu sih. Bahkan gue pada saat reaction semalam juga gue sengaja nih gue nggak nonton dulu gitu. Akhirnya gue nonton sama Dede sama Bilar gitu. Nanti Sengaja iya nonton, wah kayak gini hasilnya. Yang kita ya aku bilang mungkin saat nonton diri apa tuh reaksi mereka gimana? Dede sedih karena melihat langsung proses. Dia kan nggak tahu kan hasil jadinya gimana, dan pada saat bayinya diangkat pun mereka belum tahu, mereka belum lihat gitu. Pada saat si BBL diangkat itu, pada saat melahirkan diangkat itu mereka belum lihat sama sekali gitu. Itu kan lihat pada saat video klip itu nangisnya luar biasa sih. Yang sangat-sangat menurut gua luar biasanya adalah ketika seorang tua memberikan suatu karya untuk anaknya sampai kapanpun. Karena musik video klip ini kan lu bisa nonton berkali-kali gitu. Bahkan kalau mau bosen lu bisa nonton berkali-kali gitu sih. Long last lah. Oke, mungkin doa dan harapan untuk BBL sendiri dan keluarganya. Gue selalu pesan sama Dede yang sabar, banyak yang sabar, ikhlas. Fokus ke DDF, fokus ke BBL, kuatin aja apapun yang orang-orang ngomongin gitu. Selalu jadi anak yang mudah-mudahan jadi anak yang selalu berbakti, sehat aja terus sehat, nurut sama orang tua. Pokoknya gue lebih fokus ke pesan ke Dede sih, karena Dede sebagai orang tua yang baru yang memang belum tahu mau kemana arahnya dan kaget udah dikenal seperti apa. Gue cuma untuk saat ini untuk bisa fokus ke Dede gitu, misalnya kayak gini ada sabar jalanin aja hidup kayak gini. Jadi orang tua tuh luar biasa lah gitu, sama Bilar kayak gitu juga. Terus mungkin dengan kayak gitu, dengan pengalaman yang gue alami gitu selama gue berkeluarga, ya itu sih bisa jadi patokan lah untuk Dede.